Pria Afrika ini, untuk menikahi seorang istri Cina, tanpa menggunakan batu bata, mengandalkan skop paling primitif untuk membangun sendiri ruang pernikahan kelas atas. Pertama, dia memilih sebidang tanah Feng Shui, pertama mendapatkan sarang semut tidak buruk. Tanpa banyak bicara, dia mengambil skop dan mulai menggali. Kakinya agak berbahaya, sehingga banyak semut api di tanah tidak berani menggigitnya. Setelah beberapa saat, dia menggali lubang. Setengah hari dia menggali gua sedalam 5 meter. Karena agar bisa segera menjemput istrinya, tidak ada relaksasi. Posisi tengah juga membuat meja jika tidak istri tidak memiliki tempat untuk berbaikan. Pria itu dengan hati-hati menggiling di sudut, duduk dengan ketinggian sedang. Karena tidak ada alat untuk membersihkan tanah, orang hanya bisa mengambil segenggam dan mendorongnya keluar dari gua. Dia tiba-tiba berpikir tidak punya tempat untuk mandi, berniat menggali kolam renang mewah untuk istrinya. Setelah meletakkan beliung di tangan, mulailah menggambar mulut kolam. Mulai menggali dengan sangat cepat, tangga muncul. Khawatir tentang istri yang kakinya terpotong dan menggiling semua langkah. Mau tak mau mengatakan orang ini benar-benar lengket. Melihatnya melakukan segalanya untuk istrinya, tidak bisa berhenti berusaha. Kolam renang akhirnya sukses besar, tetapi berada di sini untuk waktu yang lama agak menyesakan. Masalah ini perlu diselesaikan dengan cepat. Dia biasanya tinggal di gua, jadi otaknya sangat kekurangan udara. Dia pergi ke atas memilih posisi untuk mulai meninju lubang. Segera bagian atasnya tertusuk, dan jendela setinggi 2 meter itu bersih. Selanjutnya perlu membuat tempat tidur untuk 2 orang agar bisa berbaring dengan nyaman. Setelah membuat 6 lubang kecil di sudut dinding, gunakan beberapa cabang pohon untuk membuat bingkai. Karena agar bisa tidur dengan nyaman, ia mengikat seluruh bambu hijau. Cobalah berbaring untuk melihat hasilnya. Melihatnya seperti itu, istri 100 kg tidak masalah. Tiba-tiba dia berpikir tidak ada tempat untuk memasak, tidak ada cerobong asap, tidak ada gunanya. Maka segeralah memahat cerobong di dinding, lalu menggunakan batang bambu untuk membuat bingkai, dan menggunakan lumpur untuk menutupinya. Selain itu, di setiap sisi, setiap sudut juga digiling menjadi lingkaran. Dapur yang indah telah selesai. Jumlah lumpur yang tersisa tertutup di mulut gua. Kolam renang juga harus menutupi sedikit untuk mencegah infiltrasi air. Kecepatannya sangat cepat berdasarkan tangannya yang sudah bisa dibuat dari permukaan kolam renang. Dia juga menemukan beberapa daun khusus, memasukkannya ke dalam tabung bambu dan menambahkan air berlumpur. Menggunakan sepotong kayu untuk menumbuk, lakukan berulang-ulang seperti sebotol cat warna alami telah selesai. Gunakan kuas untuk mewarnai sedikit demi sedikit ke sudut-sudut kolam. Dia adalah orang asing yang ingin menikahi seorang istri Cina untuk membuat kamar pernikahan mewah sendiri. Dia membawa beberapa batang kayu yang panjang dan kasar. Jika seseorang jatuh ke dalam lubang, bersiaplah untuk membuat pintu besar. Tempelkan kayu gelondongan ke tanah, bagian luarnya juga ditutup menjadi lingkaran yang terisolasi. Di tengahnya juga terdapat lapisan daun yang tebal, ditutupi dengan lumpur untuk mencegah penyerapan air. Untuk mencegah angin dan hujan, gunakan bambu untuk mengikatnya pada dudukan. Ada daun palem hijau di atap. Ia merasa gaya itu tidak cukup, dan membawa ke pintu setumpuk bunga liar yang ditanam di pintu. Sebarkan juga lapisan rumput di tanah jika Anda menginjak paku. Dia pergi ke kolam dan menggosoknya untuk melihat apakah sudah kering. Sepertinya itu seharusnya tidak menjadi masalah. Juga tidak tahu di mana dia mengambil tempolong ini. Gunakan tongkat kayu untuk menusuk lubang di mulut, mengikatnya dengan tali, dan memperbaikinya di satu tempat di mulut gua. Jadi mandi bunga akan dilakukan. Sekarang untuk langkah terakhir, dia mengambil bambu berlubang untuk membuat pipa air. Masing-masing menghubungkan ujung pipa bersama-sama. Sumber air sejauh 10 km dibawa ke pipa ini. Sebentar lagi kolam akan penuh. Dia belum makan selama 3 hari dan dia sangat lapar. Tangkap ikan untuk menambah nutrisi, masak nasi. Biarkan ikan di satu tempat, ambil sepotong dan campur dengan nasi, terlalu harum. Perhatikan air liur saya habis. Dia sepertinya memiliki tulang ikan yang tersangkut di lehernya. Dengan cepat meminum pencuci kaki di atas meja untuk mendorong tulang itu ke bawah. Sisa makanan siap disantap di malam hari. Makan dan minum lalu berbaring di tempat tidur selebar 2 meter. Aku khawatir dia tidak akan melihat matahari besok. Setelah 2 hari air di kolam akhirnya penuh. Dia bangun dan melompat ke kolam air dingin. Saat itu dia sangat senang membayangkan istri yang sama berenang di sini.
Video minggu ini berakhir di sini. Ingat untuk menekan tombol ikuti saya. Minggu depan ada penampilan yang lebih spesial. Sampai jumpa lagi.